Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada semangat-semangat nih ya. Ya oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh mungkin siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu, Ya baik, silakan Nasya. baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Nasya telah memimpin doa. Ya sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini atau hadir semua? Hadir semua Bu. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Ini kenapa nih pada pakai jaket? Apakah pada sakit? Iya, ini kurang lagi flu. Oh iya ya, sekarang lagi musimnya ya gitu. Cuacanya lagi tidak enak, jadi tidak lagi pada sakit. Gak apa ya, pakai jaket juga. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pemanasan global dan juga perubahan iklim. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai isu global di industri pengolahan hasil pertanian, yaitu mengenai ketersediaan pangan global, regional, dan juga lokal. Nah, oke, kita langsung mulai saja ya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, diharapkan siswa dapat menjelaskan mengenai ketersediaan pangan global, regional, dan juga lokal, serta dapat menganalisis tantangan, masalah, serta solusi yang dihadapi dalam menjamin ketersediaan pangan global, regional, dan juga lokal. Nah, kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi, apa sih ketersediaan pangan itu? Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan juga cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Nah, ketersediaan pangan ini terbagi menjadi tiga ya, ada ketersediaan pangan global, regional, dan juga lokal. Nah, apa sih ketersediaan pangan global, regional, dan lokal itu? Jadi, ketersediaan pangan global, regional, dan lokal itu adalah kondisi di mana tersedianya bahan pangan pada suatu tingkatan wilayah tertentu gitu, baik itu di tingkat global atau dunia, terus di tingkat regional atau di suatu wilayah tertentu gitu, dan juga di suatu masyarakat tertentu. Nah, lalu apa sih yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan pangan di Indonesia? Nah, di sini ada 4 langkah gitu ya. Yang pertama adalah kebijakan umum. Nah, kebijakan umum di sini seperti contohnya misalkan kebijakan pemerintah gitu ya, yang dimana pemerintah itu bisa membatasi produk bahan pangan, produk impor ya gitu yang masuk ke Indonesia. Lalu yang kedua adalah ketahanan pangan domestik atau lokal. Nah, di sini pemerintah gitu seharusnya bisa menjamin ketahanan pangan nasional melalui di tersedianya bahan pangan lokal yang cukup banyak gitu, agar kita tidak usah lagi menerima bahan pangan impor dari luar negeri. Lalu yang ketiga adalah pengembangan teknologi, contohnya seperti otomatisasi pertanian, dan yang terakhir adalah pola produksi dan konsumsi. Nah, dimana seperti yang kita tahu gitu bahwa bahan pangan itu memiliki pola musiman gitu, sehingga disinilah peran dari industri pengolahan hasil pertanian ini dibutuhkan untuk menghasilkan atau menciptakan makanan yang dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Oke, selanjutnya di sini ada satu video ya. Saya akan menayangkan sebuah video. Boleh kalian simak terlebih dahulu videonya.
setelah menonton tayangan tersebut gitu ya, saya mau nanya nih, kira-kira gitu ya, menurut kalian seberapa pentingkah percepatan pembangunan ketahanan pangan di Indonesia itu harus segera dilakukan? Oleh siapa yang mau menjawab? Sangat penting, Bu. Oh ya, gimana Fani? Sangat penting ya. Kenapa kamu bisa menyebutkan bahwa hal tersebut itu sangat penting? Ya Bu, sangat penting karena seiring berjalannya waktu, sektor pertanian selalu menghadapi tantangan baru seperti adanya ancaman alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Hal tersebut itu bisa berdampak terhadap ketersediaan pangan di Indonesia, Bu. Ya betul sekali ya Fani. Jadi betul sekali ya gitu, ketahanan pangan nasional itu sangat penting untuk segera dilakukan gitu, karena bagaimanapun juga ya sektor pertanian ini meskipun dalam keadaan terpuruk gitu, tapi kita sebagai manusia akan terus-menerus membutuhkan makanan gitu ya untuk bertahan hidup ya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya kan barusan kita sudah membahas ya mengenai materi ketersediaan pangan. Mungkin selanjutnya kita akan berdiskusi secara berkelompok ya. Boleh mungkin saya minta sekarang dibagi menjadi 2 kelompok. Mungkin masing-masing kelompoknya beranggotakan 2-3 orang. Boleh silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Mungkin langsung saja ya, Resya bersama Anissa berdua, Fani, Rifa dan juga Yasfa bertiga gitu. Boleh mungkin di ini duduk sesuai kelompoknya. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Kelompok 1 ini ya, kelompok 1 ini, kelompok 2 ini yang ketiga. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke. Ya. Perhatikan sebentar ya. Jadi di sini diskusinya, di sini saya punya lembar LKPD. Mungkin ya saya bacakan terlebih dahulu lembar LKPD-nya. Nah, langkah pengerjaannya seperti apa? Jadi kalian nanti akan diminta yang pertama itu kalian mungkin isi identitas terlebih dahulu ya di kolom yang paling atas. Nanti kalian isi nama kelompok, nama anggota kelompok gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan diminta untuk menjelaskan ulang gitu ya materi yang barusan saya sudah jelaskan, dan juga dari video mungkin yang tadi sudah kalian tonton gitu ya, dijelaskan ulang di lembar LKPD tersebut gitu ya, ditulis tangan gitu. Nanti hasilnya saya minta untuk dipresentasikan gitu. Untuk waktu pengerjaannya 20 menit ya, cukup 20 menit. Oke. Untuk pengerjaannya 20 menit. Dan ya mungkin segitu ya untuk langkah-langkah pengerjaannya. Apakah sudah paham? Oke, jika sudah paham, boleh mungkin langsung mulai saja untuk berdiskusi. Selamat mengerjakan. Kelompok 1 gimana? Sudah sampai mana? Apakah ada kendala? Oke, lanjutkan ya. Kelompok 2 gimana? Sudah sampai mana? Setengahnya lebih. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, kalau ini apa ya, Bu? Aku masih belum paham. Ini tuh bisa dikerjakan, bisa dilihat nanti di internet, mungkin di searching aja. Oke. Lanjutkan ya. Oke, waktunya sudah habis. Apakah diskusinya
Oke, karena diskusinya sudah selesai, seperti yang tadi saya bilang ya, saya ingin hasil diskusinya itu dipresentasikan. Boleh mungkin dari perwakilan saja ya, tidak usah jual kelompoknya. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari diskusinya? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2. Oke, boleh mungkin kelompok 1 ya. Oke, boleh mungkin kelompok 1 untuk maju ke depan. Boleh ya berdua aja. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk menjawab soal yang ada di LKPD. Jadi ketersediaan pangan secara global, regional, dan lokal adalah isu kompleks yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti produksi, distribusi, akses, dan kebijakan pangan. Pentingnya kerjasama antar negara dapat mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal dan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, ternyata ya setelah saya melihat dan juga mendengarkan hasil dari diskusi kalian, mungkin kelompok 2 juga ya kurang lebih sama gitu ya jawabannya. Ternyata kalian sudah cukup memahami gitu materi yang telah saya sampaikan tadi. Oke, boleh mungkin kembali ke tempat duduknya lagi masing-masing, dirapikan lagi mejanya. Boleh mungkin Resya kembali ke tempat duduknya. Ya, diluruskan lagi ya mejanya. Oke, sudah. Jika sudah, tadi kan kita sudah membahas mengenai materinya, lalu berdiskusi secara berkelompok gitu ya. Jadi untuk sekarang gitu, saya ingin tahu nih seberapa paham sih kalian terhadap materi yang telah kita bahas gitu ya di sebelumnya gitu. Boleh mungkin sekarang dibuka HP-nya. Oh ya, tadi lembar LKPD-nya boleh dikumpulkan ya. Ya, boleh dibuka HP-nya, lalu dibuka Kahoot. Masukkan kode ini. PIN-nya itu 3188412. Atau boleh di-scan ya. Ya, gimana? Oh ya, sudah. Siapa satu lagi nih yang belum? Saya belum. Oke. Oke, sudah semua ya. Kita mulai saja ya. Ya. Ya, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan ketersediaan pangan? Apakah produksi makanan, penyediaan makanan yang cukup dan aman, distribusi makanan ke luar negeri? Wah, keren. Tapi ada satu nih yang salah. Oke, tidak apa-apa ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan di Indonesia adalah perubahan iklim. Benar
Oke, salah satu dampak kurangnya ketersediaan pangan adalah penurunan harga makanan, kelaparan dan malnutrisi, kesejahteraan masyarakat meningkat, atau distribusi makanan yang lancar. Apa ya kira-kira jawabannya? Benar 4, salah 1 nih siapa? Oke, pertanyaan selanjutnya. Program pengembangan pertanian modern tidak berperan di dalam meningkatkan ketahanan pangan. Benar atau salah? Oke, jawabannya salah ya, karena program pengembangan pertanian itu akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional. Pertanyaan terakhir. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan? Apa ya kira-kira jawabannya? Benar semua ya. Kalian tepuk tangan. Oke, setelah saya melihat gitu ya, ternyata sudah banyak ya, sebagian besar bahkan sudah paham gitu ya mengenai materi yang telah saya jelaskan. Baik, mungkin sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, boleh mungkin saya minta satu orang untuk menyimpulkan hasil dari pembahasan dan juga diskusi kita pada hari ini. Boleh, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Resya mungkin. Gimana nih Resya? Apa yang kamu dapat dari pertemuan kita pada hari ini? Ya Bu, jadi setelah kita belajar bersama gitu ya Bu, jadi ketersediaan pangan adalah faktor kunci dalam menjaga kesejahteraan manusia, baik di tingkat global, regional, dan lokal. Untuk mengatasi ketidakpastian ketersediaan pangan, diperlukan upaya kolaboratif dalam meningkatkan produksi pertanian berkelanjutan, mengembangkan sistem distribusi yang efisien, serta menerapkan kebijakan yang mendukung akses pangan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh populasi. Ya, betul sekali ya Resya. Terima kasih Resya. Oke, kesimpulan dari Resya barusan menutup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih ada kekurangan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.